Apa yang dimaksud sebagai kedokteran nabawi? Pemirsa yang saya hormati, biasanya ketika kita berbicara tentang kedokteran nabawi ini ada dua pendapat. Yang pertama, kedokteran nabawi adalah hanya yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yang paling banyak dianut. Ya. Jadi segala praktek kedokteran yang dicontohkan oleh Nabi, dan oleh karena itu meskipun alami tapi tidak dipraktekkan oleh Nabi, bukan tibun nabawi menurut pendapat ini. Jadi misalnya penggunaan kumis kucing, tidak ada dalam riwayat hadis bahwa beliau misalnya menggunakan kumis kucing. Jadi meskipun alami tapi karena tidak ada dalam hadis dan riwayat, menurut pendapat yang pertama tidak dimaksudkan sebagai tibun nabawi. Oleh karena itu dari definisi pertama ini, kedokteran barat, kedokteran konvensional hari ini ya tidak dianggap sebagai bagian dari kedokteran nabawi. Yang kedua, bahwa kedokteran nabawi itu mencakup perkataan dan perbuatan Nabi tentang pengobatan, termasuk prinsip-prinsip dan metodenya. Ya, jadi ini kita kutip dari Profesor Dr. Omar Hasan Kasule. Ya, dari makalah beliau di workshop, ya beliau keliling dunia waktu itu menyampaikan makalah beliau. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa menurut pengertian yang kedua ini, kedokteran nabawi adalah metode, prinsip, kaidah-kaidah yang sejalan dengan aturan Islam, maka itu sudah termasuk tibun nabawi. Oleh karena itu dari kedokteran barat sekalipun, kalau dia sejalan dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah Islam, maka itu juga termasuk dalam pengertian tibun nabawi. Ya, mengapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu bahwa karakter Islam ini dia tidak khusus bagi masyarakat Arab, apalagi khusus bagi masyarakat Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib." Jadi agama ini tidak berat kepada kedokteran tradisional, tidak juga berat kepada kedokteran barat. Ini kan kadang-kadang kita ketika berbicara tentang tibun nabawi, biasanya yang dibicarakan adalah kedokteran tradisional. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat definisi yang kedua tadi, maka menganggap tibun nabawi itu identik atau semata-mata kedokteran tradisional, ini merupakan pengertian yang sebenarnya salah kaprah. Ya, karena sifat Islam ini yang sifatnya adaptif, fleksibel, ya, korektif, dan sebagaimana dalam usul fikih terhadap peradaban umat manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu syifa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Artinya apa? Misalnya ada penyakit-penyakit yang baru saja kita kenal di abad 20 dan Allah menurunkan obatnya, diketahui oleh manusia, maka itu merupakan tibun nabawi juga. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa tibun nabawi itu cuma pengobatan yang dikenal di zaman Nabi. Kenapa? Karena ada obat yang baru dikenal misalnya pada abad-abad sekarang, misalnya flu burung, SARS, AIDS, ya misalnya. Nah, bagaimana kalau akhirnya penyakit-penyakit ini ditemukan obatnya? Apakah kita mengatakan bahwa obatnya itu keluar dari tibun nabawi? Berdasarkan hadits Bukhari tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan menurunkan obat. Dan ketika obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia termasuk tibun nabawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, likulli da'in dawa, ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi beliau tidak mengatakan setiap penyakit bekam adalah obatnya. Ya, jadi jangan salah kaprah, ya. Atau Nabi alaihissalam tidak mengatakan setiap penyakit habbatus sauda adalah obatnya. Ya, jadi setiap penyakit ada obatnya masing-masing, ya. Jadi mengidentikan tibun nabawi semata-mata bekam, semata-mata habbatus sauda, ini merupakan salah kaprah terhadap tibun nabawi, bahkan menyempitkan pengertian tibun nabawi. Kata Nabi alaihissalam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum," kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, ya. Sementara pengobatan secara umum masuk dalam bab muamalah yang hukum dasarnya adalah boleh selama tidak ada larangan di dalam agama. Nah, hadirin yang saya hormati, mari kita melihat fakta praktik kedokteran di masa Nabi. Pertama, Nabi menggunakan dan merekomendasikan beragam herbal dan teknik pengobatan. Jadi di zaman Nabi alaihissalam, ketika beliau menghadapi masalah-masalah kesehatan, beliau merekomendasikan
berbagai macam herbal dan pengobatan, teknik pengobatan. Jadi tidak setiap orang yang datang Nabi katakan, oh ini dibekam. Tidak setiap yang datang ini dibekam. Setiap datang tidak. Ada yang dibekam, ada yang dikai, ada yang dikasih herbal A, ada yang dikasih herbal B, ada yang dikasih herbal C. Jadi tidak semua yang sakit datang kepada Nabi, oh ini dibekam. Jadi mengatakan semua penyakit itu dibekam, Masya Allah, itu menyalahi praktek Rasulullah SAW. Jadi Nabi merekomendasikan beragam, bermacam-macam herbal dan teknik pengobatan. Kemudian yang kedua, ada kalanya Nabi mencarikan tabib untuk sahabat yang sakit. Jadi ketika ada sahabat yang sakit, ada kalanya Nabi SAW, saya kira di dalam banyak kasus, bukan Nabi yang mengobati, tapi beliau memerintahkan untuk mencarikan tabib untuk mengobati sahabat yang sakit. Ya, jadi bahwa Nabi SAW seorang dokter, ini juga saya secara pribadi, wallahualam, pengetahuan saya juga terbatas. Apakah misalnya ada ulama kita yang mengucapkan terminologi ini, bahwa Rasulullah adalah dokter? Ya, karena faktanya ketika ada orang yang sakit, Nabi justru meminta para sahabat untuk mencarikan dokter untuk mengobati sahabat yang sakit. Ya. Demikian juga seperti yang disebutkan tadi, disebutkan di dalam sejarah bahwa Nabi menerima dokter atau tabib yang datang untuk berpraktek di Madinah. Nah, ini kan berarti Nabi mengizinkan, membolehkan dokter berpraktek. Kenapa Nabi tidak mengatakan, tidak usah terima dokternya, saya kan dokter. Atau Nabi mengatakan kita cukupkan saja dengan ilmu kedokteran yang kita miliki. Ya, itu artinya bahwa ilmu kedokteran atau ilmu tib itu, kedokteran nabawi itu luas cakupannya. Tidak semata-mata apa yang dipraktekkan oleh Nabi, dan tidak semata-mata apa yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi pernah memanggil tabib non-muslim untuk mengobati salah seorang sahabat yang sakit. Kata Nabi alaihissalam, hadis riwayat Muslim, indawa, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kata Imam Asy-Syatibi, tujuan kehadiran agama Islam adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Setiap usaha dalam rangka memenuhi 5 hal tersebut, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi menurut kaidah usul fiqhi, semua yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang jelas dia sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tuntunannya, prinsip-prinsipnya, maka itu dibenarkan di dalam ajaran Islam. Ya, jadi kedokteran Barat saat ini bagaimana? Kalau yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam, maka insya Allah, ya, menurut terminologi yang kita kutip tadi, itu termasuk dalam kedokteran Nabi atau kedokteran Islam, atau secara khusus Tibun Nabawi. Nah, bagaimana dengan Ibnu Qayyim? Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah buku beliau Tibun Nabawi sudah ada terjemahannya, ya. Kalau kita buka-buka, maka kita akan menemukan bahwa beliau itu menyampaikan, menulis teori-teori pengobatan yang ada pada zaman beliau, yang notabene berdasarkan teori-teori prinsip-prinsip pengobatan Yunani. Ya, jadi kalau misalnya kita membuka Tibun Nabawi, kadang-kadang Ibnu Qayyim mengutip dari misalnya penulis Al-Qanun fit Tib. Beliau menulisnya oleh penulis Al-Qanun fit Tib, maksudnya Ibnu Sina. Beliau kadang-kadang menuliskan, menyampaikan teori-teori tentang pengobatan yang berdasarkan teori-teori kedokteran tradisional Yunani. Ya, jadi misalnya tentang panas, dingin, lembab, dan seterusnya. Atau misalnya tentang empedu dan macam-macam, empedu kuning. Itu ada teorinya dalam kedokteran tradisional Yunani. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ketika memahami Tibun Nabawi tidak semata-mata berdasarkan teori-teori yang ada di dalam riwayat-riwayat dari Nabi atau para sahabat atau para ulama yang ada pada zaman beliau. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa beliau sendiri ketika menulis Tibun Nabawi tidak salah kaprah bahwa Tibun Nabawi itu hanya yang ada di zaman Nabi SAW.